selamat berjumpa kembali pada video Bapak berikutnya, yaitu tentang volume tabung. Jadi setelah kita mempelajari unsur tabung, luas tabung, sekarang kita menuju ke volume daripada tabung. Karena setiap benda bangun ruang itu pasti memiliki volume. Kita akan mulai. Perhatikan gambar tabung di bawah ini. Perhatikan gambar tabungnya. Ini, kita kembali gambarkan tabungnya. Ya. Kemarin ini namanya apa? Ya, ini jari-jari. Ya, jari-jari daripada alas tabung atau jari-jari tabung, bilang ya. Kemudian ini adalah tingginya, tinggi daripada tabung. Sehingga volume tabung, kalau kita mencari volume tabung, di mana-mana volume bangun ruang itu pastilah anak-anak luas alas dikalikan tinggi, pasti. Ya, volume bangun ruang apapun itu luas alas dikalikan tinggi. Semua bangun ruang. Kalau kita mencari volume tabung, tentu luas alas dikalikan tinggi tabung. Ya, kita tahu alasnya berbentuk lingkaran, berarti kita akan mencari luas lingkaran dikalikan tinggi tabung, sehingga dia akan menjadi ini luas alasnya ya, luas alasnya di sini karena berbentuk lingkaran, gitu. Ya, sehingga volume tabung akan kita singkat seperti ini ya, menjadi luas alasnya PR kuadrat dikalikan tinggi tabung. Jadi volume tabung sama dengan PR kuadrat D. Dimana ya V nanti kita ambil 22/7 atau 3,14. Ingat 22/7 ini kita pakai jika pada perhitungan ada kelipatan bilangan kelipatan 7. 7, 14, 21, 0,7, 1,4 dan seterusnya. R-nya adalah jari-jari alas. R ini adalah jari-jari alas. Sedangkan jari-jari alasnya itu kalau diketahui diameternya kita bagi dulu 2. Ya, diameter kita bagi dulu 2 untuk mencari jari-jarinya. Sedangkan T adalah tingginya daripada tabung. Gitu. T ini adalah tingginya daripada tabung. Begitu kita mencari volumenya tabung. Bagaimana penerapan dalam soal? Ya. Kita lihat soal pertama. Sebuah tabung yang memiliki jari-jari sepanjang 7 cm dengan tinggi 35 cm akan diisi air. Itu tabung itu akan diisi air ya. Tentukanlah volume air yang bisa mengisi tabung tersebut. Jadi berapa volume air yang bisa mengisi tabung ini? Mari kita selesaikan. Diketahui jari-jari tabung adalah 7 cm. Nah, tinggi tabung 35 cm. Tingginya 35, sedangkan jari-jarinya 7. Ditanya volume tabung. Kita selesaikan. Pertama, kita masukkan rumus volume tabung, yaitu PR kuadrat T. Kemudian kita substitusi. P-nya kita masukkan 22/7. Karena di sini ada kelipatan 7, ya. 7. R-nya kita masukkan, R kuadrat, berarti 7 kali 7. Kenapa ada R kuadrat, Pak? Supaya lebih memudahkan nanti dalam perhitungan, ya. Kita buat aja begini. R kuadrat berarti R kali R, di sini 7 kali 7, ya. Dikalikan tinggi tabung. Tinggi tabungnya 35. Sehingga kita coret 7 dengan 7 ini. Sehingga PT nanti adalah 22 kali 7. Itu ketemu, ya 22 kita kalikan 7, ketemu 154. Kita kalikan 35. 154 dikali 35, bisa kalian kalikan ini, hasilnya adalah 5.309. Ya, 5.390. Mudah-mudahan ini benar ya. Jadi volume air yang bisa mengisi tabung tersebut adalah 5.390 cm3. Kalau kita mau menjadikannya liter,
kita ubah dulu sentimeter kubik menjadi desimeter kubik, yaitu dibagi 1000. Kita mundur 3 bagi 1000, 1, 2, 3. Maka koma akan berada antara 5 dan 3, menjadi 5,39 liter. Begitu. Gimana? Mudah kan? Nah, berikutnya adalah contoh soal yang kedua, yang lebih menantang. Sebuah drum, tahu drum ya, berbentuk tabung dengan panjang jari-jari 70 cm dan tinggi 100 cm. Penuh berisi minyak tanah. Nah, jadi tabung ini yang jari-jarinya 70 dan tinggi 100 ini diisi minyak tanah sampai penuh. Minyak tanah tersebut akan dituang ke dalam tabung-tabung kecil. Ya, dituang-tuangkan, dibagi-bagi ke dalam tabung kecil. Dengan panjang jari-jari 35 cm dan tinggi 50 cm. Ya, dia ada tabung-tabung kecil ya, akan dituang-tuangkan ke situ ya. Banyak tabung kecil yang akan diperlukan adalah, gimana nih? Oke, nah, sekarang kita lihat dulu sketsanya, kita gambarkan dulu ya, ada drum dan ada tabung kecil ya. Nah ini, drum berbentuk tabung dengan panjang jari-jari 70, ini yang besar ya, tingginya 100 ya. Kalau kita gambarkan drum itu seperti ini ya. Nah, di mana ini jari-jarinya 70, Bapak sebut saja R besar ya, untuk membedakan nanti. Ini artinya drum yang besar ya, tabung yang besar atau drum. Jari-jarinya 70, sedangkan tingginya adalah T, Bapak sebut T besar ya, 100 cm. Gitu. Nah sekarang kita gambarkan tabung yang kecil. Nah ini jari-jarinya 35, sedangkan tingginya 50. Jadi minyak tanah yang ada di drum ini akan dituang ke tabung-tabung kecil. Berapa banyak tabung kecil yang diperlukan supaya minyak yang ada di drum ini habis ke semuanya? Oke, banyak tabung kecil yang diperlukan. Jadi banyak tabung kecil. Kira-kira gimana ya mencari tabung kecil yang diperlukan? Berarti kan isi ya, volume daripada drum keseluruhan kita bagi dengan volume dari tabung kecil, kan begitu ya. Volume drum kita bagi dengan volume tabung yang kecil. Sehingga volume drum itu adalah R kuadrat T, karena tadi kita memakai R-nya R besar ya. R kuadrat T-nya T besar dibagi pi R kuadrat T. Nah, kita coret V dengan V, karena dia sama, kita coret. Sehingga yang masih adalah R kuadrat. Jadi yang besar, R kuadrat 70 kali 70. T 100. Ya. R kecil 35 kali 35 dikali 50. Gitu, ya. Sekarang kita coba sederhanakan. 70 kita coret dengan 35. Dapat berapa? 2. 70 ini kita coret dengan 35. 70 bagi 35 juga dapat 2. 100 kita coret dengan 50. Dapat juga 2. Nah, sehingga sekarang banyak tabung kecilnya tinggal 2 dikali 2 dikali 2. Ya. Sama dengan berapa? 8 buah. Nah, jadi banyak tabung kecil yang diperlukan adalah 8 buah tabung kecil untuk memenuhi atau supaya isi minyak tanah dalam drum itu habis. Contoh soal yang ketiga. Luas selimut tabung adalah 440 cm persegi. Jika tinggi tabung 7 cm, berapa volume tabung tersebut? Oke. Kita lihat luas selimut tabung 440, tinggi tabung 7 cm, volume tabung berapa? Nah, volumenya diketahui lewat selimutnya. Oke, kita mulai. Kita mulai dari luas selimut adalah 440 ya. 2 PRT seperti tadi ya, seperti pada luas ini 2 PRT ini selimut tabung. Nah, luas selimut tabung 2 PRT sama dengan 440. Nah, terus kita ganti V-nya dengan 22/7, T-nya dengan 7 karena diketahui ya. 2 kali 22/7 kali R kali 7 440. Lanjut, kita coret 7 dengan 7. Masih 2 kali 22 kali R. Nah, 2 kali 2, 44 nanti ya. Kita coret aja ya. Kita coret 44 dengan 2 kali 22 kan juga 44. Kita coret.
Yang tinggal itu kan R. R. Masih R. R tadi masih ini 10. Ya. 1 ini 0, 10. Jadi jari-jarinya ternyata 10. Gitu. Nah, sekarang kita terus mencari volumenya. Kita masukkan rumus volume V R kuadrat T. Ya. Nah, V-nya kita masukkan 22 per 7, R-nya. Nah, ini pakai ya, R10. 10 kali 10 kali 7. Gitu. Kita coret 7 dengan 7, sehingga menjadi 22 kali 10 kali 10. Sehingga 2200. Ya, 22 kali 10 kali 10, 22 kali 100, 2200. Jadi volume tabung tersebut adalah 2200 cm kubik. Nah, gimana? Paham kan? Iya. Matematika itu mudah dan mengasihkan anak-anak. Ya, nggak sulit ya. Begitu pelajaran pertemuan kita pada video Bapak hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar.